who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Bu Ifa dalam mata pelajaran akidah akhlak mengenai keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Mari kita simak baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semua kabarnya sehat? Alhamdulillah. Semua sehat ya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, kita akan membaca doa dulu. Silakan keluar kelas, dipimpin teman-temannya membaca doa. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa usai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bu Iva absen dulu nih. Hari ini tanggal berapa kita? 17 November. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa aja? Afzal. Kenapa Afzal? Akidnya di sini belum tulis, kita tulis ya. Apa izin? Bagas izin. Bagas ya? Oh iya, ada lagi satu. Nanti dicatat yang belum ya? Mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang memang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesehatan. Nah, sebelum hari ini, insya Allah kita metode belajarnya diskusi ya. Nanti ada kelompok 5 yang akan maju ke depan. Sebelum itu, Bu Iva mau mengulang materi dulu nih. Materi yang sudah kita bahas kemarin mengenai apa ya? Keteladanan dari Fatimah Zahra. Yang kita bahas, yang pertama mengenai biografinya dulu. Yang kedua baru keteladanan. Ada yang bisa mengulang, tunjuk tangan mengenai biografi dulu Fatimah. Ayo, yang mau mencoba?
Biografinya kapan dia lahir, di mana. Halo, anak Soleh. Ya, Soleha. Siapa namanya tadi? Najwa. Ya. 20 Jumadil Akhir. Betul ya, tepuk tangan dong. Lalu keteladanannya. Ya, namanya siapa sayang? Lukman. Apa Lukman keteladanannya? Dia itu seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam, orang yang sabar dan tentu saja alatnya sangat mulia dulu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada lagi yang perlu ditambah? Sudah cukup? Semuanya sudah? Ya sayang? Taat terhadap suami. Ya. Kemarin udah kita bahas ya, bahwa ketika perempuan sudah menikah, tanggung jawabnya berbeda lagi. Ketika masih gadis, tanggung jawabnya pertama adalah kepada orang tua. Menaati perintah orang tua yang pertama. Tapi dia sudah menikah, maka yang harus ditaati pertama adalah suaminya. Alhamdulillah, ini Pak berarti menganggap kalian sudah paham dan sudah hafal. Maka hari ini kita akan silakan teman-teman di kelompok kelima untuk maju, silakan. Kita akan dengarkan presentasi dari teman-teman. Kita akan bahas mengenai keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Silakan. Kelompok 5 dipersilakan. Yang lain sambil disimak makalahnya, dibaca. Lalu nanti ketika ada yang tidak dimengerti, boleh kalian tanya. Yuk, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 4 yang membahas tentang kisah teladan Uwais Al-Qarni ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengenai tersebut. Pertama dimulai biografi singkat Uwais Al-Qarni yang akan dibacakan oleh para teman saya. Uwais Al-Qarni atau yang bernama lengkap Uwais bin Amir Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Menurut keteladanannya silakan. Berikutnya ini adalah kisah yang telah terkenal ya tentang Uwais Al-Qarni. Pertama-tama dia ada yang tahu nggak Uwais Al-Qarni ini dikenalnya dengan julukan apa? Nah, dia diberikan julukan itu karena para malaikat juga sangat mengasihani akhlaknya pada ibunya yang dimana dengan sangat mulia. Dikisahkan bahwa ia ini akan mengabulkan permintaan ibunya apapun itu, sampai suatu ketika ibunya meminta untuk diberangkatkan berhaji. Yang dimana kan jarak dari Yaman ke Mekah saat itu kan lumayan ya, belum ada transportasi seperti pesawat, kapal dan lain-lainnya. Nah, maka setelah mendengar perintah itu, Uwais itu langsung membuat sebuah kandang untuk berlatih menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan memberangkatkan ibunya untuk pergi berhaji sesuai apa yang ia minta. Nah, di depan Ka'bah yang Uwais minta pertama itu bukan keselamatan bagi dirinya, tapi agar dosa-dosa ibunya itu yang punya terlebih dahulu. Ibunya sempat membalas kan, kenapa enggak dosa Uwais aja yang diampuni, kenapa harus ibunya doang diminta. Mendapati dari teman saya, di sini saya ingin bertanya apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya atas materi kami. Oke, mulai dari sini sebutkan nama yang kelompokkan terlebih dahulu. Aku Elsa dari kelompok 5. Aku ingin bertanya, mengapa Uwais diberi panggilan pria yang terkenal di langit? Nah, berikutnya ada lagi. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita masuk dalam sesi jawab.
5. Dari kelompok 5. Pertanyaan tentang mengapa Uwais Al-Qarni itu dipanggil atau mempunyai julukan pria yang terkenal di langit. Karena baktinya pada orang tuanya, terutama pada ibunya itulah yang membuat dia terkenal di langit, yang dimana Allah mengatakan bahwa atau Rasulullah mengatakan bahwa apapun yang ia minta maka Allah akan mengabulkannya pada waktu itu segera. Sebenarnya menggunakan kendaraan. Digendong ya. Nah, digendong. Lanjut. Pertanyaan kamu. Bukan. Udah, puas, teman? Lanjut, pertanyaan terakhir. Selanjutnya berdasarkan diskusi kami, sosok Uwais Al-Qarni ini patut untuk diteladani oleh anak-anak muda zaman sekarang, terutama di bagian ia sangat berbakti kepada orang tuanya. Karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini era milenial ini kan udah mulai banyak nih ya anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya, yang berpihak kepada orang tuanya. Bahkan ya tadi itu adalah presentasi di kelompok kami. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan terima kasih juga buat yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kurang kata, dan apabila ada kata yang tidak langsung menyakiti perasaan sahabat, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi presentasi dari kelompok 5 bagus nggak mereka? Bagus. Materinya sangat jelas. Kemudian tadi sampai ada kisahnya ya, yang membuat kita merasa sedih. Yang orang tua, terutama ibunya masih Allah berikan kesempatan ada nih, sehat. Mudah-mudahan kita doakan ibunya selalu sehat semua ya. Amin. Ya memang sedang Allah uji, yang ibunya sudah Allah panggil lebih dahulu, kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosanya. Dan Allah tempatkan di surga itu. Amin ya Rabbal. Jadi sosok pemuda tadi ini ya udah akhirnya cocok nggak sih kalau ketika pemuda sekarang mengikuti Uwais, cocok banget ya. Apalagi sekarang nilai-nilai kehormatan kita atau menghormati orang tua sudah mulai mudah nih untuk remaja sekarang. Maka ketika kita mempelajari tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengenai keteladanan Uwais Al-Qarni, salah satunya meneladani dari sifat Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Gitu ya, subhanallah ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Ini Pak tinggal bahas cepat nih. Tadi kan sudah banyak yang dibahas juga. Ini Fatimah Zahra yang kemarin sudah kita bahas. Keteladanannya. Dan sekarang yang sudah kita tadi bahas di presentasi mengenai Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni penduduk dari mana tuh? Daerah mana? Yaman. Iron Corn dari kabilah Murad. Dan ayahnya sudah tidak ada nih, maka dia cuma hidup bersama ibunya. Ternyata Uwais Al-Qarni juga tadi yang ketika kita diskusi, subhanallah, sampai untuk persiapan berangkatkan haji ibunya dia menggendong anak lembu atau anak sapi tiap hari naik bukit agar fisiknya kuat. Ketika musim haji dia menggendong ibunya, dia kuat. Subhanallah ya. Itulah bentuk pengabdian kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Anak soleh dan soleha ini adalah pohon keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Nanti akan kita bahas bersama bagaimana cara penggunaannya. Tadi kita sudah bersama-sama diskusi mengenai materi kita, yaitu keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Jadi di sini di pohon keteladanan ini ada biografi dan juga keteladanan dari Uwais Al-Qarni itu sendiri. Jadi di sini ada bacaannya anak yatim, pernah mengidap kusta, mandiri, sederhana, jujur, orang tuanya adalah Abdullah Al-Qarni, kapan lahirnya, termasuk penduduknya di mana, dan sebagainya. Nanti jadi akan Ibu acak, karena memang kita pembahasannya mengenai keteladanan Uwais Al-Qarni, nanti akan Ibu acak mengenai buah-buah keteladanan dan biografinya ini. Kalian akan memilih benarkah bahwa ini keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Gitu ya anak-anak ya. Mari kita coba ya. Maka teladan yang dapat diambil yang pertama sifatnya sangat sederhana. Yang kedua hormat dan taat kepada ibunya. Itulah materi kita hari ini. Sebelum Bu Irfan tutup, ada yang ditanyakan lagi tadi alhamdulillah ya. Di diskusi sudah jelas banget. Materi-materinya dijelaskan dengan lantang, dengan bagus, dengan tegas. Lalu tanya jawabnya juga bisa dijawab dengan baik. Alhamdulillah. Untuk sekarang ada yang bertanyakan kepada Bu Irfan?
Sudah cukup alhamdulillah. Untuk latihan seperti biasa kemarin kalian kan sudah Wirpa tugaskan untuk membuka Elman. Nah sekarang coba dibuka dulu Elmannya, dikeluarkan handphonenya. Oh nanti karena memang masih ada di locker, nanti kalian cek setelah ini Elmannya dibuka, ada tugas yang kedua mengenai biografi dan keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Insya Allah seperti itu. Sebelum Wirpa tutup, Wirpa ulang kembali biografi dari Uwais Al-Qarni. Yang pertama apa tuh? Lihat. Berasal dari Yaman. Apa lagi? Dari kabilah Murad. Tanda yang menjadi ciri khasnya dia ada apa tuh? Tanda apa tuh? Bekas penyakit kusta. Nah, berada di lengannya. Lalu keteladanan yang dapat diambil apa aja? Berbakti kepada ibunya. Yang kedua, sifatnya atau tampilannya sangat sederhana. Ada lagi? Tidak mengharapkan derajat yang tinggi. Tidak pernah mengharapkan derajat yang tinggi. Apalagi tadi hidupnya sederhana, pakaiannya pun sederhana gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi kita mengenai keteladanan dari Uwais Al-Qarni, kita bisa mencontohkan nih bahwa ketika Allah masih memberikan orang tua kita sehat di rumah, terutama ibu kita, maka kita harus berbakti kepada ibu kita, kepada ibu dan ayah kita. Insya Allah bisa ya. Dengan ridhonya orang tua, Allah pun akan memberikan ridho kepada kalian. Amin ya Rabbal alamin. Ridhollaha wa ridho walidain. Wasutullaha wasutu walidain. Jelas Bang. Dan yang Wirpa harapkan kalian termasuk kepada anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Tidak ada yang tanyakan? Sudah cukup? Maka Wirpa akhiri materi kita. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan permainan game. Nanti gamenya Wirpa bawa pohon keteladanan mengenai keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kalian nanti akan maju gantian, teman yang maju Wirpa tunjuk pertama, dia akan menunjuk temannya yang lain. Maka siap-siap gitu ya. Dan itu mendapat poin penilaian untuk kalian mendapat nilai tugas yang 3 pada materi keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Sudah cukup? Cukup. Wirpa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wirpa pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum.